Mengapa harus ada tausiah kebangsaan? Pasti harus ada sabab-musababnya. Rasulullah telah bersabda, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini inti daripada tentang soal keimanan. Maka apabila cintanya sama Rasulullah melentur, imannya pun ikut melentur. Sekali lagi saya ulangi, kadar bobot iman seseorang. Kita kembali, kalau kita tafsirkan lebih jauh, walaupun kecintaan ini tidak akan melebihi cinta kami kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar bobot seseorang dalam cinta tanah airnya pasti tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cintanya kepada bangsanya melentur, ya jangan harap mencintai tanah airnya. Sebaliknya, kalau cintanya kepada tanah air yang melentur, jangan harap akan mencintai kepada bangsanya. Sementara waktu sekarang ini, benteng kekuatan selaku ruhnya nasionalisme merasa memiliki hantar-beni kepada republik ini, kepada bangsa ini, mulai merosot, mulai menurun. Sadar atau tidak, ini akan menjadikan perhatian kami semuanya, mestinya bukan untuk tokoh saja, bukan untuk mubaligh saja, bukan untuk orang cerdik pandai saja, atau ketergantungan kepada pejabat-pejabat pemerintahan, umpamanya TNI, Polri. Tidak bisa. Ini milik kita bersama. Kita harus turun, kita harus menangani tentang hal itu. Tidak kita masa bodoh bupatinya, masa bodoh Pak Camat, masa bodoh Pak Dan Ramil, masa bodoh Pak Kapolsek. Tidak bisa. Ayo kita tangani bersama. Tidak lain untuk menuju baldatun thayyibatun warabun. Tapi tidak mungkin akan menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur tanpa keukhuwahan, tanpa persatuan. Sumbernya turunnya macam-macam cobaan karena pecahnya keukhuwahan. Kalau sudah persatuan kesatuan ini mulai melentur, macam-macam cobaan dan bala itu pasti turun, insya Allah. Banyak di zaman saya kecil, tahun 53, di desa kami itu orang makan satu hari sekali itu banyak. Gak ada berita banjir, gak ada gunung meletus, gak ada gempa, tidak ada apa-apa. Paling kena penyakit itu cacar, paling top lagi tipes sudah, atau malaria. Tapi membawa korban mungkin dari 100%, 1% pun masih dibagi lagi. Sebab apa? Satu hari sekali makannya, tapi kesadarannya luar biasa tinggi.
menjaga keukhuwahan, kasih sayang di antara sesama kita luar biasa. Maka setiap bala mau turun mundur. Saya akhirnya ingat kepada seseorang, pada sahabat maksudnya, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengetahui kalau si A ini umurnya tinggal 15 hari. Ini pandangan lainnya, kacamata batiniah yang sangat sempurna. Akhirnya sahabat tersebut diajak oleh Rasulullah silaturahim. Keliling, datangnya cuma minta doa, selamat dunia, selamat akhirat, dan minta maaf segala kesalahannya. Muter. Persis 15 hari gak datang Israel. Dah lama Israel datang, mengapa si A tidak engkau ambil ya Rasulullah? Karena engkau mengajak dia silaturahmi, maka Allah Ta'ala memanjangkan umurnya 20 tahun lagi. Itu tali silaturahmi bisa menolak, pondok umur saja bisa kita tangkal. Bagaimana bala ini? Itu tali silaturahmi begitu jauhnya. Dan tali silaturahmi ini khususnya kita ini, khususnya al-muslim, al-akhul muslim, khususnya, bukan lainnya menafikan kita, tidak, pasti ada, insyaallah. Kita ini di dalam doa namanya silaturahmi tidak cukup dalam doa, sampai dalam makan pun dididik al-ukhuwah, tali silaturahmi sederhana. Kalau kiai sepuh, saya punya guru, kalau mau makan dahar itu rapi pakaiannya, artinya tidak ganti baju terus yang baru, enggak, maksudnya kaos semuanya pakai kaos segini, bukan kaos selektok, itu bukan istilahnya, ketiaknya kelihatan, tidak, sisiran kalau tidak pakai kopiah, rajin benar. Lama-lama saya selaku murid itu terpancing juga, kenapa sih kiai ini kalau mau dahar hebat benar, rapi. Saya memberanikan diri bertanya kepada beliau, Yai, ajarkan kami bagaimana adabnya dan caranya makan. Langsung saya punya guru tanggap, Habib, saya makan pakai pakaian begini ini bukan karena ngormatin nasi, tidak. Saya menghormat kepada pemberi rezeki. Nasi makhluk, air juga makhluk, dikira makhluk bisa memberi kenyang, bisa memberi pelepas dahaga, sedangkan makhluk itu sendiri tidak terlepas dari bentuk kelemahannya. Sudah dibuktikan, coba kamu makan nasi di piring, apa bisa nasi itu terbang ke mulut sendiri tanpa tangan? Ya tidak bisa, Kiai. Nah itulah lemah. Kok bisa memberi kenyang, memberi sehat, dari mana? Dirinya sendiri untuk rezeki kita pun kalau tidak kita angkat ke mulut, dia tidak bisa apa-apa. Itu menunjukkan kelemahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid artinya harus kita angkat. Nasi dan minuman adalah sarana mencari kenyang.
supaya kenal kepada yang memberi kenyang. Banyak orang ngerti kenyang tapi tertutup, tidak mengerti siapa yang memberi kenyang. Makanya kalau makannya para aulia illahi ta'ala itu semuanya makannya pun ibadah. Mau makan niatnya ya Allah untuk bekal ibadah. Arti ibadah itu luas. Jangan dikira ibadah 5 waktu atau sunnah-sunnah saja. Tidak. Maaf, Bapak TNI, Bapak Polri, waktu zaman saya dulu Hansip atau Kamra, niat keluar dari rumah bismillah untuk menjaga keamanan kampung kita, tanah kita, kota kita, itu sudah ibadah. Selangkah-langkahnya itu dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Duduknya pun dihitung ibadah karena niat. Apalagi santri lainnya dan sebagainya. Niat ibadah di sini simpel sebetulnya, kecil kelihatannya. Nah, makan kita ini bisa tidak untuk menemukan yang memberi kenyang. Kalau kita bisa menemukan, akan mendatangkan cinta dan takut. Mesti ditanya, ya Allah, yang Kau berikan kepada aku ini semoga membawa kemanfaatan untuk agama, nusa dan bangsa. Malu rasanya rezeki yang kami telan ini kok malah kita berbuat untuk menentang A, menentang B, dan maksiat dan lain sebagainya. Malu rasanya kepada si pemberi rezeki. Karena apa? Karena kenal kepada yang memberi kenyang. Lah itu masalahnya. Makanya waktu makan, ayo kita belajar kenal kepada yang memberi kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu guru saya. Dan kalau jatuh 1 butir, selagi tempat itu bersih, tidak berbahaya, diambil oleh beliau. Bukan gengsi. Kamu kan baru panen, baru beli beras, 1 butir aja ambil kayak nggak ada lagi. Masalahnya bukan itu. 1 butir jangan 1 butir, setengah butir, 1/4 butir, sekian 0%, apalagi tidak ada plus, semuanya habis. Yang bisa bikin 1 butir nasi itu siapa? Malah masalahnya kita tidak bisa membuat 1 butir nasi. Hormatilah kepada yang memberi rezeki ini 1 butir nasi. Begitu jauh memberikan 1 wawasan. Dan ketahuilah Habib, ini 1 butir nasi, berapa ratus tangan yang ikut andil. Dari mulai mencangkul, membajak, tebar atau tandur, sampai menanam, menjaga, merabuk dan lain sebagainya sampai panen. Dari sini bahasa panen apa ini? Atap ya, atap ya, udah tahu lah, udah itu yang ada yang sekian ton per hektar, tinggal alhamdulillah. Itu 1 contoh. Nah, sampai menjadi nasi, itu pun yang andil ikut banyak. Maka ketika kita mau makan, karena yang andil ikut banyak, bukan manusianya saja yang andil, apinya ikut andil. Memberikan semangat bagaimana supaya ini menjadi rezeki, menjadi rezekinya yang makan. Ikut mematangkan. Kata si api,
Kata si air, jangan lu saja yang ikut andil, saya ikut andil. Apa? Airnya, periuknya. Ini satu benda saja, benda mati. Mengerti ikut partisipasi sampai jadi nasi. Maka ketika baginda Nabi SAW doanya makan tidak pakai doa mufrad, pakai doa lafzul jama'. Allahumma barik lana fima rozak. Di sini doa kalimah pakai jama' menunjukkan kepedulian antara sesama kita. Ya Allah, berkahilah kami bukan berkahilah saya. Allahumma berkahilah kami yang menanam, yang mencangkul, yang membaca dan lain sebagainya sampai jadi nasi, dilibatkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kepedulian di sini. Jadi kalau kita baca doa makan yang mantap, itu menyeluruh semua Pak Tani dapat dari doa itu. Hebatnya. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan dikasih solusi oleh baginda Nabi SAW karena berkat doa dan niat waktu kita makan. Semoga apa yang kita makan menjadi rezeki kita, jangan sampai kita menjadi umpan api neraka. Didoakan supaya manfaat. Kepedulian yang kedua, waktu sholat. Pakainya jamak lagi, sholat sendirian ya ihdina, sholat berjamaah ihdina, ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bukan tunjukkan saya ya Allah, bukan, tunjukkanlah kami. Dan ketika kita berdoa ihdina siratal mustaqim, tidak pernah mengingat-ingat aibnya, jahatnya, jeleknya teman. Lepas. Itu diantaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Silaturahmi yang ketiga, nyambung daripada kasih sayang di antara sesama kita waktu tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disambung kalimah wa ala ali di sini tidak khusus untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi di dalam maqamati doa semua umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan. Itu hebatnya. Keterangan ini di mana Habib di kitab Sa'adatud Darain as-salat ala sayyidil kaunin. Berapa a'imah Qadil Iyad, Ibnu Hajar, Imam Subki, dan banyak lagi kalau saya sebutkan. Itu hebatnya. Di waktu tahiyat, di dalam tahiyat, kepedulian terhadap sesama kita, kepedulian kita terhadap para tokoh dalam arti luas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Disambut, diberi oleh Allah Ta'ala, memberi kepada baginda Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya.
bukan untuk diri sendiri saja. Sujud kehadiran Allah. Aku mohon untuk umatku ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, bagaimana hormat dan cintanya Rasulullah kepada hamba-hamba Allah minal ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Luar biasa. Di sini masih pengajian. Mungkin jam yang sudah jauh, mungkin terpaut 2 jam. Kayak Papua, kayak yang lebih jauh lagi, umat Islam yang di sana sudah mulai sholat tahajud, sudah mendoakan kita, ihdinas siratal mustaqim, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Menyambung terus. Tidak ada tiap detik kosong dalam doa. Di dalam tali temali rahmatan lil alamin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ummah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tali-tali silaturahmi yang sangat luar biasa, selalu berhubungan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu hebatnya. Kalau kita bisa begini Pak, ya Allah, aman dunia ini, aman, nggak ribut. Nah itulah. Ada satu yang mengkhawatirkan sekali. Allah Ta'ala akan menurunkan 3 hal apabila 3 hal ini, 3 perkara ini sudah mulai. Apa ya Rasulullah? Umatku sudah mulai jauh dengan ulama, maka Allah Ta'ala akan mencabut barokah dari dunia perdagangannya khususnya. Itu diantaranya. Dan yang paling terakhir, saya takut hadis ini banyak orang mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik kalau sudah jauh. Maka kalau kita sadar ternyata satu butir nasi ini luar biasa, ratusan tangan yang ikut andil besar, bahkan ribuan. Berapa tangan di Kalimantan ini yang menanak nasi, belum yang lain-lainnya. Itu baru satu butir nasi. Bagaimana bangsa dan negara ini, bagaimana umat ini. Maka dari itu kita kembali kepada Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasanah. Rasulullah dilahirkan single sampai bi'tsah dan sebagainya, berjuang sendirian. Bagaimana cara mempersatukan satu sisi harus menyampaikan risalah, tapi satu sisi menjadi juru ukhuwah. Watak luar biasa dunia Arab pada waktu itu. Jahiliyahnya orang Arab itu berbeda. Kalau jihad ya jihad, pada jihalah. Kebodohan dunia Arab itu dari pinter, bukan dari bodoh. Ya. Kali dari bodoh mending. Dicap jahiliyah orang pinter tapi bodoh. Fanatik sukusmenya, gobailisme, wah luar biasa, top. Malahan dari pada waktu zaman jahiliyah sudah tumbuh matematika atau aljabar, ilmu kedokteran, sampai uji coba bedah sesar
dilakukan kepada unta yang pada waktu itu mau melahirkan, tidak bisa sanggup sesar unta pertama kali, itu penemuan. Tapi untuk membangun wilayahnya setapak lebih maju dibanding negara semenanjung Arabia tidak mampu. Apa sebab? Baca sejarah itu, isinya ribut. Terkadang masalah tidak berarti pertumpahan darah. Itu diantaranya. Cuma baginda Nabi SAW yang bisa mempersatukan. Apalagi kalau sudah mempunyai anak istri, aib. Mempunyai istri, putra artinya mempunyai anak istri, putri. Aduh, malu, jangan tanya malunya. Seolah-olah dirinya bukan satria, maka dikubur hidup-hidup. Itu permasalahannya. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan baginda Nabi dari pihak putri, bukan dari anak lelakinya. Kullu bani anbiya, kasabda Nabi, kullu bani anbiya yantami ila abihi. Semua keturunan para anbiya diambil dari anak lelakinya, illa ibnati, terkecuali aku dan putriku Fatimah wa Ali. Dari situlah keturunan yang disebut ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang yang fanatik terhadap putranya karena melihat Rasulullah selalu anak putranya meninggal kecil, kalau mengajak Rasulullah abtar, maka yang jawab siapa? Allah Ta'ala langsung, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung Allah yang menjawab. Lah, itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita bayangkan bagaimana perjuangan pada waktu itu Rasulullah. Saya ambil satu contoh saja. Sebelum bi'tsah umur beliau masih sekitar 35 tahun, wakilah masih belum ada. Kelompok jahiliyah pada waktu itu yang mengaku gobailnya paling top, ini paling top, ini paling top, tapi tidak bisa mempersatukan, malah tambah perpecahan. Mau memasukkan Hajar Aswad saja hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya sepakat mufakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram ini, Mekah ini maksudnya, pemuda yang jujur, amin, namanya gelarnya Al-Amin, seorang yang dipercaya atau jujur, itulah yang berhak memasukkan Hajar Aswad. Ternyata pagi hari yang datang awal masuk ke Makkah baginda Nabi SAW. Begitu masuk mendapat kepercayaan langsung, hebat. Tapi bagaimana sifatnya Rasulullah? Tidak mempunyai akuisme, tidak mempunyai sifat akuisme. Langsung Rasulullah menggelar sorbannya, pimpinan sini, pimpinan A, pimpinan B, kumpulkan jadi satu, diangkat bareng-bareng Hajar Aswad, ditaruh di tengah, betul-betul menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa. Baru diangkat bareng, baru dimasukkan oleh baginda Nabi SAW. Pertanyaannya sekarang, Al-Amin, Al-Amin yang bisa menjadi berkat umat, berkat bangsa, ini kemana? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita rela melihat negara diacak-acak, umpamanya akan timbul satu pecah belah, NKRI digoyang, tinggal menanti Indonesia dibagi berapa? Apa bapak-bapak ini, kita ini ridho kalau Indonesia dipecah belah?
Jawab yang keras. Perlu kenyataan. Nah inilah kalau kita sudah kematian obor itu mau ngomong apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita kembali bagaimana Rasulullah SAW menjadi pengayom umat ini luar biasa. Dan ditiru kelakuan yang hebat ini oleh cucunya. Sayyidina Imam Ja'farus Shadiq bin Sayyidina Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Saib Marbah bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Terkenal dengan Kanjeng Sunan Kudus. Ketika beliau masuk ke daerah Kudus pada waktu itu, agamanya berbeda, mayoritas berbeda, dan di situ ada faham satu hayawan yang dikaramatkan, mendapat keistimewaan. Pada waktu Sunan Kudus, waktu bulan Idul Adha, biasanya mengajak umat Islam yang mampu untuk berkurban, yang sapi-sapi, kerbau-kerbau, yang ayam-ayam, yang kambing-kambing, yang ayam-ayam ikut sunnah. Bukan ayam artinya untuk kurban, mengalirkan darah ikut sunnah. Hati-hati jangan salah paham di sini. Bagaimana ini kalau sapi yang jadi masalah dipotong, pasti akan menimbul perpecahan, karena sapi ini diistimewakan. Hebatnya Kanjeng Sunan Kudus memberikan pengarahan. Sampai sekarang orang Kudus, maaf saja, potong sapi di kota nggak berani. Pasti nyembelih sapinya tuh di Rembang. Nggak berani di Kudus. Boleh tanya sama orang Kudusnya. Itu sampai sekarang. Nah, Pangeran Poncowati yang lain agama pada waktu itu melihat keputusan yang bijaksana oleh Kanjeng Sunan Kudus, datang beliau ke Sunan Kudus. Apakah demikian al-Islam ya Kiai? Belum kenal itu Sunan atau siapa? Dijawab, diterangkan. Akhirnya menjadi muridnya dan Islam, dan kerajaan itu diberikan langsung pindah ke Kanjeng Sunan Kudus. Hebat. Padahal pada waktu itu kalau mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, pada waktu itu masih berdiri kerajaan Demak, masih jaya-jayanya. Siapa sih yang tidak ingin jadi raja? Diberikan mulai Pangeran Poncowati, langsung menjadi Raja Kudus. Tapi hebatnya Kanjeng Sunan Kudus, tidak mau beliau mendirikan suatu negara di dalam negara. Ini contoh, ulama-ulama kita dahulu sudah memberikan contoh bagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin dibawa oleh para tokoh-tokoh tersebut. Itu
Itu hebatnya. Akhirnya utuh, tidak pecah. Dan ulama-ulama kita pendahulu menjadi cermin lupian yang luar biasa. Mestinya sudah pantas kalau menjadi contoh kita. Buktinya apa, Bib? Saya kalau ziarah Wali Sembilan itu paling malu. Terserahlah bapak-bapak mau percaya atau tidak. Dari mulai Giri, Gapuro, Gresik, Ampel, Tuban, Sedayu, Lamongan, sampai Kudus, Demak, Murio, Gunung Jati, Banten, sampai Pusen Luar Batang, sampai Palembang, sampai Aceh, sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Contoh yang real dan nyata, dan itu sulit untuk ditiru. Semuanya masih sudah meninggal sekian ratus tahun, tapi masih mampu mengajak orang berzikir, mengajak beristighfar, mengajak orang bertauhid. Tidak ada yang datang ke Wali Sembilan lalu di pintu makam Padang Bulan, Padang Koyorino, ada enggak? Tidak ada. Datang ke Sunan Kudus, begadang, mari begadang, tidak ada. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat. Baca Yasin, baca Fatihah. Padahal di situ macam-macam. Yang milih A, yang milih B, yang milih C, yang milih D. Toplosannya macam-macam. Gak ada yang tanya, lu kemarin milih siapa? Hebat ya di situ. Dan tadinya kalau mau ketemu yang beda pilihan itu sulit. Di depan makam aulia makamnya, Ji, apa kabar? Maafin ya, maaf. Langsung akur. Orang mati bisa mempersatukan, luar biasa. Jadi kalau kita masih hidup kok gak bisa cara begitu, ya kalah sama orang mati deh. Nah itulah, itu satu contoh. Begitu tahlil bersama, tahlilnya yang pakai lagu, yang tidak pakai lagu, ada yang cepat, illallah, la ilah, la ilah. Yang satu pakai lagu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lebih panjang lagi, yang lebih mantap loh, illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang ribut. Ente jangan keras-keras begitu. Ini dada saya sesek nih. Aman-aman saja. Ada lagi yang menyebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, ini hurufnya gimana? Ya kompak rukun, ya tuh baca Yasin, baca Quran. Ada lagi yang datang yang lucu tuh, kalau orang yang tinggi besar hebat. Wah, ini berbahaya ini. Kalau saya dekat ini pakai rombongan lagi, pasti ini suaranya keras ini, Pak. Saya pikir, wah, saya agak mikir, apalagi speaker kecilnya dikempet begini ya. Hampir tidak kelihatan kalau lengannya ini besar. Tak pikir suaranya ngetop, nggak tahu suaranya ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kirain suaranya sesuai dengan badannya, nggak tahu ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Pengalaman, Pak. Dan disitulah ada lapangan-lapangan ekonomi kerakyatan. Jadi satu sisi masih mengajak bertauhid, bersolawat, bisa membuat ekonomi kerakyatan, menjadi pemersatu umat. Kita-kita ini apa? Dan kuburan aulia itu tidak kenal pasar rame, pasar sepi, itu tidak kenal.
Dulu di Syekh Muhammad Arsyad, kayak apa orang jalan kita masih ngalami kok ziarah ke guru Syekh Muhammad Arsyad. Itu kalau ke sungainya besar kita nggak bisa ziarah dulu. Iya. Nah sekarang kita lihat, nggak pakai iklan, datang para saudara kalau ingin barokah datang ke Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa saudara-saudara, nggak ada yang iklan. Dan situlah kita mengambil keteladanan. Beliau itu niru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu belum bi'tsah, tapi Rasulullah mendapat gelar, yang memberikan gelar belum tentu semuanya yang beriman. Memberikan gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Ditiru oleh cucunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya ceritakan tadi di atas, para wali-wali. Inilah kalau kita tahu bagaimana pada waktu Wali Sembilan menghadapi Portugis. Di sini ada satu ayat, Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa ini untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengenal kita itu sebatas apa? Apa hanya dasarnya fish? Oh, Habib Lutfi hidungnya mancung, ini pasti turunan Arab. Oh, si fulan hitam hidungnya mancung, ini pasti India. Bukan itu. Tapi di ta'arufu di sini bermaksud untuk saling mengenal, untuk saling melindungi hak asasi manusia masing-masing yang diberi tanah sejengkal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi suku bangsa. Ada bangsa Cina, bangsa India dan lain sebagainya, termasuk tanah air Republik ini. Pemberian siapa? Tanah air ini pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal tidak li ta'arafu. Kalau kita mengenal kepada yang pemberi tanah air ini, apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah yang namanya mencintai tanah air itu hanya antar kita sesama manusia saja? La. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir, kalau kita mengerti li ta'arufu, akan menghargai. Tidak, tanah kita kan subur, kita tidak. Bagaimana yang kering saja sebutir nasi, sebutir pasir kita hargai, kita junjung tinggi, apalagi yang hijau. Ini li ta'arufu, kita lebih jauh mengenal li ta'arufu. Akan menghargai hak-hak asasi, bukan intervensi. Kalau umat Islam bisa mengamalkan ini, menjadi juru damai dunia, insya Allah tidak ada peperangan di dunia ini. Karena apa? Mengenal, ja'alnal gobail su'uban al gobail li ta'arufu. Hebatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nah, ayo kita lebih kenal lebih jauh kepada bangsa ini, kepada republik ini. Bagaimana perjuangan-perjuangan para beliau-beliau pendahulu sampai berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Li ta'arufu, kenal tidak? Mengenal tidak? Saling mengenal atau tidak? Ini bapak-bapak ini yang ada di sini, ibu-ibu, mbak-mbak, saya pribadi termasuk. 1945 ada di mana? Udah lahir ibu? Sama. Berarti kita dah jumpai 1945. 47 ada apa? Belanda datang lagi di bawah sekutu. Kita ada di mana? Sudah lahir?
Habib Lutfi sudah lahir. Kalau bilang 47, Habib Lutfi sudah lahir. Walaupun masih kecil. Masih ingat 49, 50, 51, walaupun masih kanak-kanak, merasakan pahitnya pada waktu itu. Sampai peristiwa 65. Setelah 65, bagaimana membangun bangsa, membangun umat ini, dan bagaimana menjaga tegaknya terus Sang Saka Merah Putih. Pertanyaannya sekarang, bapak-bapak kita ini pernah andil apa, mempunyai kontribusi apa di dalam 1945 atau 47? Pernah andil apa? Coba kita bertanya kepada diri sendiri. Pernah berbuat apa, mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada waktu genting-gentingnya pada waktu itu? Ya itulah beliau-beliau yang berjasa, pendiri-pendiri bangsa ini. Kita tinggal meneruskan, nguri-nguri istilahnya, menjaga dan menjaga. Tunjukkan terima kasih kami kepada para beliau. Kami bangsa yang kuat. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Bagi kami NKRI harga mati, dan jangan coba-coba untuk memecah belah Indonesia. Harus berani mengambil sikap yang demikian. Karena apa? Terletup atau keluar dari sanubari kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Bila mana kita ini tumbuh yang demikian, insya Allah Indonesia tidak mudah dipecah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ayo kita